Kira-kira mana yang paling cocok ya? Kalau point of view-nya adalah smartphone yang paling sesuai untuk menunjang produktivitas kerja yang mobilitasnya juga tinggi, tapi juga mengakomodir personal lifestyle dari kacamata Gawe 4.2, stay tune ya! Selamat datang kembali bersama saya Christina Rianti, seorang businesswoman, talent advisor, dan juga seorang working mom. Bicara tentang bagaimana teknologi bisa membantu, mempermudah, dan mengakselerasi produktivitas, juga mengakomodir gaya personal dalam keseharian, dan mencapai tujuan kita, baik dalam karir maupun lifestyle, tentunya smartphone jadi tools penting buat kita. Sebelum lanjut dengan pembahasan flagship Samsung S23 Ultra dan Z Fold 4, deep dive pembahasan Samsung Z Fold 4 yuk, ada di sini dan kita nonton dulu sama-sama. Sekaligus kita sedikit refresh ya tentang fitur-fitur favorit saya dan juga challenge-nya untuk mobilitas menggunakan Fold. Tools lain yang juga mulai menjadi tren adalah wearable teknologi yang tepat banget dipasangkan dengan smartphone untuk menunjang keseharian. Rekan saya Dr. Hora Citra membahas fitur Apple Watch dan aneka fitur lainnya yang bisa digunakan supaya tetap produktif sekaligus juga fit. Nah sekarang yuk kita bahas S23 Ultra dan kita ulik fitur apa saja sih yang menjadi unggulan dari Samsung S23 Ultra ini. Tapi kita akan lihat dari point of view-nya Gawe 4.2. Jadi di akhirnya gadget yang kita gunakan harus bisa mendukung kegiatan sehari-hari dan bisa bantu kita sebagai knowledge worker untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Beberapa minggu terakhir ini saya menggunakan S23 Ultra bersamaan dengan Z Fold 4 yang sudah lebih dahulu saya gunakan. Kesan pertama sih agak sedikit lebih ringan dibandingkan dengan Samsung Fold. Tapi juga layarnya jauh berbeda ya secara ukuran. Jadi masing-masing ada positif dan negatifnya. Jauh lebih nyaman untuk membaca, tapi agak sulit untuk dibawa, mengingat agak jarang nih kantong pakaian wanita yang bisa akomodir ukuran HP yang sedemikian besar. Nah, kalau kita tengok dari fitur S23 Ultra, sebenarnya ada beberapa inovasi baru yang muncul. Pertama, kamera tentunya yang menjadi andalan. Katanya sih, S23 Ultra ini memiliki ketajaman sebesar 200 megapiksel dengan kemampuan untuk zoom objek yang sangat jauh. Kalau insight leaders memiliki pekerjaan atau hobi yang dekat dengan fotografi, tentunya akan senang sekali dengan adanya fitur ini. Keunggulan lainnya ada di bagian prosesor, yang katanya adalah prosesor Snapdragon generasi kedua yang paling mutakhir di antara semua gadget Samsung. Biasanya prosesor yang cepat akan mendukung kecepatan proses data dan pekerjaan yang sedang kita gunakan. Tapi tentunya kalau misalnya dengan layar HP yang lebih kecil, ada keterbatasan mengenai jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dengan layar ukuran demikian. Jadi prosesor yang canggih mungkin akan lebih berguna bagi Anda yang hobi memainkan game mobile dengan high resolution yang dijamin membuat Anda lebih nyaman untuk menggunakannya. Karena sebagai user, kadang-kadang perbedaan kualitas prosesor bukan menjadi pilihan utama. Selain itu, masih ada juga nih fitur yang menunjang saya untuk lebih produktif, yaitu fitur S Pen yang dilanjutkan dari seri S sebelumnya. Saya suka menggunakan fitur S Pen ini untuk coret-coret, bahkan sejak menggunakan S Fold 4. Tapi mungkin saya tidak bisa terlalu leluasa ya untuk melakukan coret-coret, karena layarnya sedikit lebih kecil, sekitar 40% nih dari Z Fold 4. Untuk nonton video sambil coret-coret mungkin tidak terlalu nyaman, karena kalau di split screen, space untuk menulis jadi lebih kecil. Namun jika untuk menandai kalender atau menulis list task sebelum dipindahkan ke productivity tools, tentunya S23 Ultra masih cukup memadai. Inovasi lainnya ada di bagian layar, di mana menggunakan teknologi OLED yang terbaru. Katanya ada maximum brightness, jadinya layar masih bisa terlihat jelas di bawah sinar matahari. Jika kita adalah seorang digital nomad atau terbiasa bekerja di outdoor atau melakukan WFA,
Kalau misalnya kita duduk di luar ruangan, biasanya kan agak sulit untuk melihat layar smartphone karena kecerahannya yang terbatas. Dengan fitur ini, keterhubungan kita bahkan ketika kita di outdoor tidak perlu diragukan lagi. Nah, sekarang gimana ya kalau kita kaitkan S23 Ultra dengan lifestyle dan produktivitas? Untuk produktivitas ada 3 aspek yang nampaknya penting untuk kita lihat lebih mendalam. Yang pertama adalah kalau kita bertujuan untuk melakukan shallow work alias pekerjaan yang tidak terlalu heavy. S23 Ultra cukup reliable untuk bisa digunakan. Dengan home screen-nya kita bisa taruh beberapa aplikasi yang bisa cepat kita akses untuk memonitor pekerjaan. Misalnya widget kalender atau Edge Panel. Sama aja sebenarnya antara S23 Ultra dengan Z Fold di aspek yang ini. Lebih mendalam kalau kita bicara tentang domain deep work agak sedikit berbeda nih. Karena kalau misalnya kita menggunakan S23 Ultra yang hanya satu layar, menurut saya sih lebih mudah terdistraksi dengan notifikasi atau tab-tab aplikasi yang kita buka. Jadinya deep work-nya agak lebih sulit. Buat saya Z Fold 4 merupakan pemenangnya. Untuk fitur on the go, misalnya meeting di mana saja, S23 Ultra punya advantage dari sisi kamera, di mana dia bisa jadi second device yang bisa menaikkan representativeness usernya karena kameranya bisa membuat kita tampil sempurna di zoom. Sehingga fitur kamera capture dari smartwatch bisa jadi akan sangat membantu kita karena menggunakan kamera belakang. Nah, kalau misalnya kita menggunakan zoom dengan mode split screen, tampilannya akan lebih kecil dan kurang visible untuk bisa mengoperasikan S Pen di dalam space yang kecil. Karena itu, S23 Ultra unggul dalam meeting on the go, khususnya dalam sektor kamera. Tapi untuk fungsi lainnya di mana kita perlu mencatat poin-poin krusial dari meeting, lebih enak sih pakai Z Fold 4. Tidak lupa pula untuk fitur lain dari Z Fold 4 yang sering saya gunakan sebagai mini laptop untuk melipat layar dan coret dengan S Pen yang tidak dipunyai oleh S23 Ultra untuk meeting di mana saja dan bekerja di mana saja. Kalau misalnya representatif sih S23 Ultra unggul, tapi kalau untuk bekerja beneran kita akan bicara tentang Z Fold 4. Dalam perspektif gawe 4.2, pilih yang mana ya? Tentunya kita bisa melihat konsep job dan function serta kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya Anda heavy untuk mobilitasnya, kemudian ketemu dengan banyak orang, kerja dari mana saja, tentunya Anda akan lebih enak untuk menggunakan yang ini. Tapi kalau misalnya Anda heavy untuk mereview dokumen, meeting on the go, Samsung Z Fold 4 mungkin akan jadi opsi yang lebih optimal. Saya sendiri untuk kebutuhan saya lebih membutuhkan Z Fold 4. Misalnya untuk saya lebih nyaman juga karena dibawa kemana saja ukurannya lebih pas dengan kantong. Tapi tentunya memang ada kekurangannya juga karena kalau misalnya digunakan di dalam mobil untuk meeting agak sulit untuk meletakkannya. Z Fold juga memiliki keterbatasan di mana S Pen-nya terpisah. Maka buat saya lifestyle kadang-kadang bisa menjadi ciri khas yang menentukan juga nih kita butuh yang mana. Kalau misalnya buat saya, pilihan terhadap kedua gadget tersebut merupakan pilihan yang personal. Yang terpenting Anda harus benar-benar mengetahui tipenya Anda, produktivitas yang Anda perlukan, serta jenis pekerjaannya. Satu lagi pertimbangan adalah tentang lifestyle-nya, supaya dengan lebih tepat bisa menentukan mana yang akan jadi device andalan Anda. Anda tim yang mana ya? Kira-kira yuk kita komen dan sertakan alasannya. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, kita subscribe ya, dan kemudian juga jangan lupa share kepada yang lain. See you at the next video.